Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama tentu saja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta mengucapkan terima kasih kepada Visipol Universitas Gadjah Mada yang telah memberikan kesempatan kepada kami berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk mengajar di kelas pelayanan publik. Saya percaya dengan kesempatan ini juga akan menjadikan kami punya ruang yang lebih luas untuk bersosialisasi dan mungkin juga membangun kesadaran bersama tentang apa dan bagaimana itu pelayanan publik. Sesuai dengan tema yang diberikan, kami akan berbagi tentang pengalaman dan mungkin juga pengetahuan atau termasuk pengetahuan tentang bagaimana peran Ombudsman RI dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas pelayanan publik dan seperti apa pula nanti tantangannya. Tema ini akan kami bagi menjadi 3 bagian. Pertama, kita akan diskusi soal asal-usul, sejarah pembentukan, dan ruang lingkup tugas kewenangan Ombudsman RI. Yang kedua, pada bagian kedua kita akan juga berbagi dan berdiskusi soal bagaimana Ombudsman RI menangani kasus-kasus maladministrasi, baik yang dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan. Bagian ketiga, nanti kita akan juga berbagi pengalaman dan pengetahuan soal kegiatan-kegiatan yang dijalankan Ombudsman dalam rangka pencegahan maladministrasi. Termasuk di dalamnya nanti bagaimana keran-keran partisipasi masyarakat untuk ikut juga melakukan pengawasan pelayanan publik kita libatkan. Bagaimana kita berkampanye tentang hak-hak pelayanan publik agar masyarakat punya kesadaran yang tinggi untuk juga menyuarakannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai pada bagian pertama tentang asal-usul dan sejarah pembentukan serta tugas pokok dan kewenangan. Kalau kita buka berbagai literatur sejarah, memang masih sedikit di Indonesia khususnya, itu masih sedikit literatur yang menjelaskan soal Ombudsman dan kesejarahannya. Tapi demikian pun kita bisa menemukan bahwa kata Ombudsman itu memang terasa asing, karena memang ternyata bukan berasal dari bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, tentu saja tidak. Jadi Ombudsman itu berasal dari kata Skandinavia, yaitu ombuds, yang artinya sebenarnya adalah representatif atau wakil dari masyarakat. Kenapa masyarakat perlu memiliki wakil? Karena posisi tawar masyarakat ketika dia ingin mengeluhkan atau ingin menyampaikan unek-unek tentang bagaimana ketugasan atau bagaimana pelayanan penguasa, tentu tidak seimbang. Maka kemudian ia membutuhkan wakil yang bobot politik atau bobot kewenangannya itu lebih kurang seimbang dengan penguasa yang bisa menyuarakan aspirasinya terkait dengan pelayanan publik yang dialaminya. Lembaga Ombudsman sebagai yang ini katanya Ombudsman sebagai lembaga
pengawasan itu pertama kali lahir di negara Swedia. Jadi ceritanya kalau kita baca-baca lagi ya literatur sejarah itu pada tahun 1709 era di mana masa perang dunia itu Swedia yang ketika itu masih monarki berada pada posisi yang tidak menguntungkan karena kalah perang. Ia terdesak, kemudian pada saat itu Raja Swedia Karl ke-12 itu mengungsi di Turki. Dalam pengungsian di Turki, ia mendengar bagaimana kacau balaunya pemerintahan di kerajaan yang tinggalkan. Tapi pada saat yang sama, dia ternyata belajar dari sistem check and balances di Turki. Nah, di Turki itu ada satu institusi yang diberikan kewenangan untuk memastikan bahwa aparatur pemerintahan menjalankan tugas dan kewenangan sesuai dengan hukum yang berlaku ketika itu. Namanya itu adalah Turkish Office of Chief Justice, atau kalau dalam bahasa Arabnya itu Qadi Al-Qadat. Bahkan Qadi Al-Qadat ini diberikan kewenangan sampai untuk memastikan bahwa aparatur menjalankan hukum Islam dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya. Nah, rupanya ini menarik bagi Raja Swedia di tengah situasi di mana ketika itu di kerajaan begitu rupa keluhan banyak masuk dan sebagainya, sementara ia tidak bisa langsung mengendalikan. Maka kemudian terinspirasi dari situ dia membentuk apa yang dia namakan sebagai King Haig's Ombudsman pada tahun 1709. Jadi ibaratnya dia menuju seseorang yang kemudian punya kapasitas kredibilitas yang luar biasa untuk mewakili dirinya mengawasi aparaturnya. Nah, rupanya ini berkembang dan berjalan sangat baik. Tapi ada satu masa di mana setelah kemudian situasi mereda, raja pulang, King Haig's Ombudsman ini tetap menjalankan tugasnya, tetap ada, dipertahankan. Ada satu masa di mana Haig's Ombudsman ini tidak gamang menjalankan tugasnya dalam menginvestigasi suatu kasus. Jadi kalau kita lihat sejarah, ada satu kasus di Swedia ketika itu pembunuhan yang diduga melibatkan keluarga kerajaan, dan ternyata ketika itu ombudsman atau Haig's Ombudsman di sana tidak bisa cukup efektif menginvestigasinya karena adanya hubungan kekeluargaan itu, seperti itu. Di sisi lain, Haig's Ombudsman ini sebenarnya sangat bagus. Parlemen kemudian mulai melihat ini sebenarnya kalau kemudian dikonstitusionalisasikan dalam Undang-Undang Dasar akan lebih kuat, sehingga ketika dia menangani suatu kasus yang berat, bahkan yang secara politis barangkali sulit gitu, itu dia punya posisi tawar, punya independensi, punya kemandirian yang kuat. Maka di saat itu bersamaan Swedia sedang mengamandemen Undang-Undang Dasarnya, dan pada tahun 1809 itu kira-kira berapa tahun kemudian? 100 tahun kemudian ya. 100 tahun kemudian Haig's Ombudsman yang awalnya adalah ombudsman yang diadopsi oleh kerajaan di Swedia dikuatkan menjadi ombudsman parlementer. Jadi kedudukannya tidak lagi kemudian di bawah raja, tapi di bawah parlemen.
Sejak itulah kemudian konsep-konsep ombudsman, konsep-konsep pengawasan ala ombudsman itu mulai menyebar. Dari mulai Swedia, pindah ke Finlandia dan berbagai daerah sampai dengan tahun 2000 pemerintah Republik Indonesia mencoba untuk mengakomodasi atau mengambil konsep ombudsman ini untuk dimasukkan dalam sistem pengawasan di Indonesia. Kenapa tiba-tiba pemerintah Republik Indonesia terinspirasi itu? Sebenarnya lebih kurang sama situasinya dengan yang dialami oleh Raja Swedia. Tahun 1998 pada era reformasi, kita melihat begitu kuat desakan publik untuk negara ini berubah menjadi negara yang lebih bersih dan lebih tata kelolanya lebih akuntabel dan spirit melayani lebih kuat. Kira-kira begitu. Isu-isu soal korupsi yang selama ini sudah membuat publik atau masyarakat jengah itu mencapai puncaknya pada tahun itu. Dan salah satu yang kemudian mengemuka selain ide-ide tentang lembaga-lembaga penguatan lembaga pemberantasan korupsi, ombudsman masuk di dalamnya dari sisi aspek pencegahan. Dan itu ditangkap oleh ketika itu Presiden Abdurrahman Wahid dengan mengeluarkan Kepres nomor 44 tahun 2000. Jadi setelah situasi reformasi itu bergulir sedemikian rupa, tahun 2000 Presiden Gus Dur mengeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tentang Komisi Ombudsman Nasional. Yang menarik kemudian di dalam Kepres itu ternyata fungsi tugas kewenangan ombudsman masih sangat umum. Kemudian anggarannya juga bantu karena lembaga transisi itu belum disiapkan secara permanen. Hanya anggota ombudsman yang waktu itu ditunjuk oleh Presiden Gus Dur, Pak Antoni Sujata dan kawan-kawan itu diberikan amanah dalam Kepres itu untuk membuat draft RUU tentang Ombudsman Nasional. Dan itu kemudian diselesaikan, draft itu masuk dalam proses pengusulan. Pada era kemudian berganti Megawati sebagai presiden, usulan itu sudah tinggal menunggu amanat presiden untuk dibahas di DPR. Tapi rupa-rupanya sampai dengan masa periodisasi Megawati sebagai presiden belum sempat teragendakan. Akibatnya karena dalam sistem parlemen kita waktu itu tidak mengenal mekanisme pewarisan RUU, jadi mengulang kembali sampai akhirnya pada tahapan pengusulan yang kedua itu para anggota ombudsman ketika itu menggunakan jalur parlemen dengan usul inisiatif. Alhamdulillah kemudian pada tahun 2008 sudah SBY presidennya itu disahkanlah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia ini. Yang paling signifikan itu adalah satu, dia memperjelas status kelembagaan dari Ombudsman RI. Yang awalnya dalam Kepres 44 2000 itu nggak jelas tuh statusnya apa itu. Bahkan anggarannya saja ditumpangkan di Sektek Pos Bencana Alam gitu. Di undang-undang ini status kelembagaan Ombudsman RI disebutkan secara eksplisit sebagai lembaga negara. Karena memang dalam sistem ketatanegaraan itu kan lembaga negara itu ada dua jenis ya. Pertama yang memang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar. Kedua lembaga negara yang disebutkan atau ditetapkan dalam undang-undang.
Selain penguatan status kelembagaan, Undang-Undang Ombudsman RI juga menambahkan atau memperjelas fungsi dan kewenangan. Jadi fungsinya apa? Di undang-undang ini fungsi ombudsman itu adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, badan usaha milik negara atau milik pemerintah daerah, maupun individu ataupun badan swasta yang sedang menjalankan tugas layanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh anggarannya bersumber dari APBN atau APBD. Untuk memastikan bahwa ombudsman menjalankan tugasnya secara efektif tanpa gangguan dari pihak-pihak tertentu, undang-undang ini juga membekali beberapa instrumen yang dimaksudkan untuk melindungi itu. Pertama, imunitas. Jadi dalam undang-undang ini, ombudsman diberi hak imunitas, hak kekebalan hukum. Dalam menjalankan tugasnya, ombudsman tidak bisa ditangkap, diinterogasi, diperiksa, dan seterusnya. Tapi tentu ini hanya dalam rangka menjalankan tugasnya. Kalau ada insan ombudsman atau anggota ombudsman melakukan tindakan-tindakan pelanggaran hukum yang tidak dalam rangka menjalankan tugasnya, tentu tidak imun. Rekomendasi ombudsman juga diberi norma wajib untuk dilaksanakan. Di beberapa negara itu tidak ada gitu, dan di Indonesia itu unik. Ada banyak ombudsman dari negara-negara lain itu bertanya bagaimana kalau bisa mendapatkan itu dari parlemen seperti itu. Nah, itu seninya untuk memperjuangkan sebuah rancangan undang-undang sih tentu saja. Selanjutnya diberikan juga hak subpoena power. Subpoena power ini istilah hukum itu adalah menghadirkan pihak-pihak tertentu yang setelah dipanggil berturut-turut secara patut nggak mau hadir, itu bisa dihadirkan secara paksa dengan bantuan kepolisian. Ini menarik gitu kan. Jadi kalau ombudsman sudah memanggil ya sama seperti panggilan polisi jadinya. Kalau kemudian tidak hadir dengan etikat yang tidak baik atau bahkan tidak hadir dengan alasan yang sah pun itu tetap bisa dihadirkan secara paksa. Ada banyak sebenarnya, tapi itu yang tampak menonjol gitu ya. Selain itu juga dalam menjalankan tugasnya, ombudsman nggak boleh dihalang-halangi. Penghalang-halangan tugas ombudsman itu, misalkan anggota ombudsman mau masuk ke sebuah lokasi, kemudian pintu pagar ditutup, dihalangi, nggak boleh masuk, itu bisa ada sanksi pidananya. Jadi instrumen-instrumen ini memang diharapkan untuk memastikan bahwa ombudsman dalam menjalankan tugasnya itu bisa leluasa, menjaga efektivitasnya, menjaga kewenangannya, menjaga kemandirian dan independensinya. Ini yang menarik dari Undang-Undang 37 tahun 2008. Nanti bisa dipelajari lebih detail, lebih mendalam dengan membaca undang-undangnya. Pertanyaan yang juga tidak kalah menarik sebenarnya, kalau dari sistem ketatanegaraan di Indonesia, ombudsman itu masuk mana? Eksekutif, legislatif, atau yudikatif? Itu pertanyaan untuk kawan-kawan yang memang berkecimpung di bidang ketatanegaraan. Era reformasi ini kan menghasilkan berbagai lembaga-lembaga sampiran ya istilahnya, atau state auxiliary body. Antara lain ombudsman, ada KPK, ada LPSK, Komisi Yudisial, ada banyak seperti itu. Nah, kalau kita mapping ombudsman berada di mana? Jadi ombudsman itu dia antara eksekutif tapi juga legislatif. Dia berada pada irisan itu. Kenapa? Dia itu seperti legislatif karena punya fungsi pengawasan, tapi tidak punya fungsi eksekutorial. Jadi dia bukan yudikatif yang pasti. Tapi pengawasan itu kan ada di legislatif terhadap eksekutif, maupun eksekutif terhadap bawahannya, pengawasan melekat dan sebagainya. Yang kedua,
ombudsman itu rezimnya rezim pengaruh. Maka ada istilah ombudsman adalah magistrature of influence, bukan magistrature of sanction. Jadi dia bukan rezim pemberi sanksi, karena ombudsman tidak bisa mengeksekusi sanksinya sendiri. Jadi ombudsman itu hanya mempengaruhi melalui rekomendasi, melalui pendekatan persuasi yang dilakukan terhadap instansi untuk memperbaiki diri, maupun melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Produknya apa? Rekomendasi. Rekomendasinya meskipun rekomendasi kalau kita mengacu pada makna leksikal itu ya, rekomendasi itu saran itu boleh dilakukan, boleh tidak, tapi berbeda dengan saran ombudsman. Kenapa berbeda? Karena rekomendasi ombudsman itu dilekati norma wajib dilaksanakan. Nanti bisa dilihat di Undang-Undang Ombudsman. Instansi penerima rekomendasi wajib melaksanakan rekomendasi ombudsman. Dalam hal mereka tidak melaksanakan bisa dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, ombudsman juga punya kewenangan untuk secara proaktif merespon isu-isu pelayanan publik meskipun nggak ada laporan. Nah, jadi kalau kita melihat dalam kerangka ketatanegaraan, sesungguhnya ombudsman berada antara irisan antara lembaga eksekutif maupun legislatif. Ini perlu dipahami karena dalam kerangka besar nanti peran-peran di antara itu seperti apa nanti prakteknya di lapangan. Nanti dalam bagian kedua kita bisa berdiskusi lebih lanjut mengenai itu. Ini undang-undang tadi saya sampaikan ya, Undang-Undang 37 tahun 2008 itu tadi itu memperjelas status kelembagaan sebagai lembaga negara. Tidak hanya itu, tapi lembaga negara yang independen. Independen ini artinya dia mandiri. Dia tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara atau instansi pemerintahan lain. Jadi Ombudsman RI bukan bagian daripada eksekutif atau presiden, meskipun yang mengusulkan atau menyeleksi awal adalah presiden. Tetapi Ombudsman RI juga bukan bagian daripada parlemen, tidak bertanggung jawab kepada parlemen, meskipun yang memilih melalui proses fit and proper test adalah parlemen. Jadi dia independen, sama seperti Mahkamah Agung misalnya, seperti itu. Dia independen, sama seperti BPK misalnya. Dia independen. Sehingga dengan demikian Ombudsman bebas dari campur tangan kekuasaan lain dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Jadi nggak bisa kalau lagi menjalankan tugas kemudian ada lembaga yang menelpon mengintervensi. Jangan dong, karena ini kita independen. Tapi tidak hanya independen dari instansi atau cabang-cabang kekuasaan lainnya. Ombudsman juga independen dari pelapor, dari publik yang kemudian menghasilkan. Jadi publik pun tidak bisa mengatur-ngatur ombudsman agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi kita berjalankan tugas sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan ada ukuran-ukuran lain yang memang menjadi SOP dari Ombudsman Republik Indonesia. Pemilihan anggota, jadi anggota Ombudsman itu ada 9 orang. Dulu perdebatannya panjang. Apakah kita akan menetapkan atau mengusulkan anggota Ombudsman 9 atau cukup 1? Karena di beberapa negara banyak variasi. Ada ombudsman yang hanya 1 saja anggota ombudsmannya, tapi ada juga yang kemudian kolegial seperti itu. Sampai akhirnya diputuskan bahwa dalam undang-undang ombudsman di Indonesia itu keanggotaannya kolegial. Ada 9 orang anggota, 1 orang ketua ombudsman merangkap anggota, 1 orang wakil ketua ombudsman merangkap anggota. Nah, proses pemilihan anggota ombudsman itu dilakukan untuk pertama kali prosesnya oleh eksekutif. Jadi presiden melalui Kementerian Pan-RB membentuk kepanitiaan untuk seleksi. Nantinya kemudian dari seleksi itu diambil 2 kali kuota. Jadi kalau 9 berarti 18 orang inilah yang kemudian diusulkan oleh presiden kepada DPR untuk dilakukan fit and proper test. Dan di situ baru ditetapkan siapa yang separuhnya ya, berarti 9 orang yang ditetapkan sebagai anggota terpilih. Tugas dari ombudsman ada 3 kelompok sebenarnya. Pertama,
Ombudsman bertugas menerima dan menindaklanjuti dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik. Maladministrasi itu apa? Nanti kita bisa jelaskan di slide berikutnya. Kemudian selain itu juga melakukan koordinasi dan membentuk jaringan kerja. Jadi nggak melulu soal-soal komplain atau maladministrasi atau dugaan penyimpangan dalam pelayanan publik, tapi juga Ombudsman bertugas membentuk jaringan kerja dan melakukan koordinasi tidak hanya kepada masyarakat, tapi juga kepada instansi-instansi yang menjadi objek pengawasannya. Yang terakhir, melakukan pencegahan maladministrasi. Itu tugas Ombudsman kalau dikelompokkan jadi 3 itu saja. Tapi kalau di undang-undang nanti bisa baca lebih detail. Apa itu maladministrasi? Nah, ini istilah hukum ya. Saya kira nanti bisa dicermati lebih mendalam dengan membaca beberapa referensi. Tapi kalau secara definisi kita bisa sampaikan bahwa maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan. Jadi dia bisa perilaku, bisa perbuatan. Melawan hukum, melampaui kewenangan, menggunakan kewenangan untuk tujuan lain dari yang semestinya, termasuk melalaikan atau mengabaikan kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pelakunya siapa? Ini bisa dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian material dan atau imaterial bagi masyarakat dan orang perorangan. Bentuknya banyak kalau kita kemudian breakdown menjadi bentuk-bentuk yang terjadi dari maladministrasi. Yang paling sering itu adalah satu, penundaan berlarut. Jadi dalam memberikan pelayanan tuh petugas menunda-nunda, tapi nggak bisa dijelaskan menundanya karena apa gitu. Kalau menunda karena ada halangan yang memang bisa dijelaskan, medannya sulit, anggarannya lagi kosong dan sebagainya, itu barangkali belum termasuk kategori penundaan, tapi tertunda saja. Tapi kalau menunda karena punya intensi lain, ada kesengajaan mempersulit, kemudian untuk memaksa pemohon itu memberikan tips dan sebagainya, itu maladministrasi. Selanjutnya penyalahgunaan wewenang, ini juga banyak terjadi. Penyalahgunaan wewenang, misalkan dia punya wewenang tapi menggunakan wewenang itu untuk keperluan lain yang bukan semestinya. Ada juga penyimpangan prosedur, harusnya prosedurnya A, dia pakainya B, tidak diikuti prosedur itu. Pengabaian kewajiban hukum, tadi lalai, tidak transparan, ini juga penting. Jadi ini ada kaitan juga dengan isu-isu soal keterbukaan informasi misalkan. Misalkan nih, kita tanya nih, kita ngurus pikat tanah di BPN, kita tanya tarifnya berapa, nah itu tidak transparan, tidak mau menjelaskan sebagainya. Tujuannya apa? Biar kemudian bisa dimainkan gitu. Padahal ada ketentuan tarif misalkan seperti itu. Atau lalai, diskriminasi juga ini menjadi jenis maladministrasi yang mungkin saja terjadi, tidak profesional dan lain-lain. Ada banyak sekali. Nanti ada tabelnya. Kalau fungsi sebagaimana tadi saya sampaikan tadi, mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik ya. Dengan tugas dan fungsi itu, kewenangan apa yang diberikan kepada Ombudsman? Nah, kewenangan ini penting karena kewenangan ini perlu diberikan untuk memastikan bahwa tugasnya itu bisa dilaksanakan. Kalau diberi tugas tapi nggak diberi kewenangan, agak repot juga kita. Di lapangan pasti akan menghadapi kendala. Jadi dalam menjalankan tugas dan fungsinya itu, Ombudsman berwenang satu, meminta keterangan para pihak. Jadi kalau ada laporan masuk itu, kemudian kita punya kewenangan untuk meminta keterangan, baik langsung maupun tertulis. Memeriksa dokumen para pihak, meminta klarifikasi, melakukan investigasi dan supervisi. Jadi seperti halnya pemeriksa lainnya di instansi kepolisian, kemudian atau lembaga-lembaga audit seperti BPK, BPKP, inspektorat, Ombudsman juga punya kewenangan untuk melakukan investigasi. Untuk kemudian bisa efektif juga diberikan kewenangan untuk melakukan pemanggilan. Tadi itu saya jelaskan ada hak sepenuhnya power itu ya. Nah, pemanggilan termasuk pemanggilan paksa.
Kalau dipanggil 3 kali ya nggak datang, tetap bisa dihadirkan secara paksa. Tapi jangan bayangkan bahwa semua kewenangan ombudsman itu ditujukan dalam rangka pemeriksaan investigasi yang begitu rupa gitu. Karena selain kewenangan berkenaan dengan pemeriksaan, jadi ombudsman juga diberikan kewenangan untuk menyelesaikan melalui cara-cara non investigasi, yaitu melalui mediasi dan konsiliasi. Jadi mediasi ini perlu bisa kami jelaskan, suatu proses penyelesaian masalah yang melibatkan ombudsman sebagai pihak ketiga yang netral, yang tujuannya mencari solusi bersama. Jadi win-win solution. Semua orang yang terlibat dalam penyelesaian itu merasa tidak ada yang dikalahkan. Terakhir tentu saja ombudsman diberikan kewenangan menyusun dan memberikan rekomendasi. Dari rekomendasi itu dia bukan saran biasa, tapi dia saran yang secara norma dilabeli norma wajib dilaksanakan. Jadi sebenarnya bobot rekomendasi itu hampir sama dengan keputusan, karena dia wajib dilaksanakan, mengikat secara hukum. Juga kalau kemudian dalam proses pemeriksaan itu ombudsman menemukan dan ada dimensi kepentingan umum di situ, itu ombudsman dapat mengumumkan hasil temuan. Jadi berwenang juga mengumumkan hasil temuan. Dan yang tidak kalah menarik, undang-undang ini juga memberikan kewenangan bagi ombudsman untuk memberikan saran. Nah, kalau ini saran, bukan rekomendasi, karena di dalam terminologi di dalam undang-undang itu ada rekomendasi, ada saran. Kalau saran itu diatur dalam pasal 8 ayat 2, itu ya saran tapi sifatnya adalah sistemik. Saran kepada presiden, kepala daerah, DPR, DPRD, dan kepala-kepala lembaga kenegaraan lainnya untuk misalkan melakukan perbaikan prosedur, perbaikan juga sampai dengan melakukan revisi, amandemen, perubahan terhadap undang-undang. Apabila ditemukan atau dapat disimpulkan bahwa penyebab utama terjadinya maladministrasi yang terus-menerus adalah karena memang norma-norma atau aturan-aturan atau petunjuk-petunjuk teknis yang mendukung atau yang memberi ruang untuk terjadinya maladministrasi, maka undang-undang memberikan saran kepada ombudsman untuk melakukan atau mendorong, undang-undang memberikan kewenangan kepada ombudsman untuk memberi saran, mendorong perbaikan, perubahan, bahkan membuat kebijakan atau sistem pelayanan yang sama sekali baru. Baik, itu tadi bagian pertama tentang sejarah dan tugas pokok fungsi kewenangan. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Bagaimana ombudsman dalam menangani maladministrasi pelayanan publik? Jadi karena ini sudah pelaksanaan tugas sehari-hari, saya perlu jelaskan juga. Tadi kalau kita bicara ombudsman dalam konteks yang lebih makro, ombudsman RI ya. Sekarang agak sedikit mikro di ombudsman perwakilan. Jadi di Undang-Undang 37 itu ombudsman dapat atau wajib membentuk perwakilan di setiap provinsi. Di kewenangan, tugas dan fungsi kantor perwakilan itu mutatis mutandis. Mutatis mutandis itu artinya dia sama. Kalau Ombudsman RI di pusat itu berwenang untuk melakukan pemeriksaan, minta keterangan, di perwakilan juga sama seperti itu. Berwenang melakukan menghadirkan paksa, jadi perwakilan juga punya kewenangan untuk menghadirkan paksa. Hanya satu yang kemudian tidak bisa dilakukan oleh perwakilan, yaitu menyusun dan memberikan rekomendasi. Karena dalam undang-undang disebutkan rekomendasi ombudsman harus ditandatangani oleh ketua. Maka kemudian perwakilan posisinya mengusulkan kepada ombudsman di pusat untuk membuat rekomendasi. Selama kurun waktu 5 tahun belakangan ya, taruh kita hitung 15 sampai 2019, itu ada
lebih dari 850-an laporan atau kasus yang ditangani oleh kantor perwakilan Ombudsman. Dalam menangani isu-isu maladministrasi, ini cara kerja yang perlu kami jelaskan. Pertama, kita melakukan pendekatan yang pasif. Apa istilahnya itu? Stelsel pasif ya. Pasif ini artinya Ombudsman menunggu laporan masyarakat masuk tentang pelayanan publik. Setelah ada laporan baru kita periksa kelengkapan syarat formil maupun material, baru kemudian dilakukan investigasi, dilakukan analisa sampai ada penyimpulan ada atau tidak adanya maladministrasi. Akhir dari proses penyimpulan di kantor perwakilan itu bentuknya adalah laporan akhir hasil pemeriksaan, yang itu nanti diberikan kepada instansi terlapor untuk mengikuti saran tindakan korektif apa yang kita sampaikan di dalamnya. Nah, yang kedua adalah pencegahan maladministrasi, atau Ombudsman jalankan atau menggunakan cara kerja yang sifatnya aktif. Ya, tanpa menunggu ada laporan masyarakat. Misalkan Ombudsman membaca media hari ini ada tindakan maladministrasi A, besok baca ada lagi, terus selanjutnya baca ada lagi, sampai kemudian ini kenapa selalu ada tindakan maladministrasi A ini. Dalam teori pelayanan publik, apabila sebuah maladministrasi itu terjadi terus-menerus dan berulang, maka patut diduga ini tidak lagi soal-soal teknis. Ini mungkin tidak lagi soal-soal SDM, tapi tidak menutup kemungkinan ini ada sistem kebijakan pelayanan publik yang memang perlu dilihat, perlu direview. Itu maka kemudian tadi sebelumnya saya menyampaikan undang-undang memberikan kewenangan untuk memberikan saran untuk perbaikan sistem kebijakan pelayanan publiknya melalui pasal 8 ayat 2. Nah, pendekatan aktif ini bisa dilakukan dengan cara pertama kita mengidentifikasi tadi itu, bisa dari berita koran, bisa dari hasil penelitian, bisa juga dari berkas kasus yang masuk. Kalau kita telah dalam setahun ini kok pola maladministrasinya sama seperti ini untuk layanan di instansi ini ya, maka kita bisa melakukan kajian-kajian dalam rangka menemukan simpul atau pola pelanggaran, kemudian simpul persoalan, dan memberikan satu saran tindakan korektif untuk dilakukan oleh instansi yang memang di mana tindakan maladministrasi terjadi. Selama 2015-2019 itu dari 850-an tadi itu memang kalau kita amati ini juga menarik saya kira ya. Sebagian besar atau kalau di persentase itu 48,2% itu masyarakat memilih melapor ke Ombudsman dengan datang langsung. Nah, ini kaitannya dengan di era digitalisasi pelayanan, digitalisasi informasi, DIY misalkan. Masyarakat yang relatif familiar dengan instrumen-instrumen digital itu ternyata lebih senang, masih lebih suka datang langsung ke kantor Ombudsman untuk melapor daripada lewat instrumen-instrumen digital seperti website, email, dan media sosial. Kalau kita lihat website itu hanya berapa persen, itu kecil sekali, tidak terlihat ya, 0, sekian persen itu. Kemudian media sosial itu 14% atau 14,9%. Email ada 2,4% sepertinya. Kecil ya, kecil. Untuk isu yang paling banyak dilaporkan, kalau untuk DIY selama 2015-2019 itu masih penyimpangan prosedur. Ini saya kira ini menjadi perhatian yang menarik. Jadi misalkan untuk penggalangan dana partisipasi masyarakat di sekolah misalkan, prosedurnya itu harusnya sumbangan sukarela. Tapi sekolah kebanyakan melakukan prosedur pungutan. Jadi prosedurnya disimpangkan menjadi pungutan. Ini banyak. Jadi kalau 41,89%, nah 83% itu penyimpangan prosedur.
Yang kebanyakan itu di pelayanan sekolah, isunya soal pungutan. Yang kedua itu penundaan berlarut tadi itu. Penundaan berlarut itu pelayanan kok nggak selesai-selesai, kapan selesai nggak tahu. Ini banyak orang ngurus KTP elektronik ini banyak yang mengenai penundaan berlarut. Alasannya belangkonya masih belum ada, habis dan sebagainya. Laporan di kepolisian juga banyak yang dikeluhkan kaitan dengan penundaan berlarut. Sertifikat tanah ada banyak sekali penundaan berlarut. Selebihnya yang juga urutan tidak kalah besar dan tidak memberikan pelayanan. Ini menarik. Jadi tidak hanya dia baru orang datang sudah dibiarkan aja gitu, tidak dilayani dengan sebagaimana mestinya. Maka kemudian ada 12% lebih orang mengeluhkan petugas pelayanan publik DIY ke ombudsman karena dirasa tidak memberikan pelayanan. Nah, selebihnya bisa dilihat dalam nanti dalam grafik yang mungkin bisa kita tampilkan. Itu tadi isu yang dilaporkan, maladministrasi yang dilaporkan. Nah, sekarang kalau kita lihat instansinya, ternyata selama 5 tahun belakangan ini pemerintah daerah itu menempati urutan pertama sebagai instansi yang paling banyak dikeluhkan. Ada 36,73% keluhan yang masuk ke Ombudsman RI Perwakilan DIY itu mengeluhkan pelayanan pemerintah daerah. Baru setelah itu kepolisian juga lumayan banyak, 14,14% itu kepolisian. Tapi untuk di kepolisian memang menarik kalau kita amati dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya misalkan. Itu kalau dulu laporan layanan kepolisian itu lebih banyak mengeluhkan soal penanganan laporan tindak pidana yang lama, nggak segera ada kejelasan selesainya kapan gitu. Tapi belakangan layanan-layanan administratif seperti SIM, kemudian STNK, kemudian tilang dan sebagainya itu makin hari makin bertambah, mewarnai dari seluruh laporan tentang kepolisian. Ini artinya apa? Artinya sebenarnya ada perubahan kesadaran dari masyarakat penggunaan kepolisian untuk kemudian mengkritisi aspek-aspek atau tugas-tugas pelayanan publik kepolisian yang dia akses. Nah, kita pernah misalkan menerima laporan seorang mahasiswa ditilang polisi karena dia memang salah, dia istilahnya ngeblong ya, melanggar lalu traffic light merah, harusnya berhenti, dia terus ditilang, ditilang polisi. Oke, ditilang, diterima surat tilangnya untuk sidang gitu ya. Sampai di rumah dia cek itu tulisan pasal yang dilanggar. Ternyata setelah dia cek pasal sekian, dia cek di undang-undang lalu lintas, lah pasal ini adalah pasal untuk pelanggaran tidak pakai seatbelt mobil, padahal dia melakukan pelanggaran lalu lintas menabrak lampu merah. Nah, ini dilaporkan ke ombudsman. Itu repot itu petugas polantasnya itu. Kemudian lembaga pendidikan juga termasuk yang banyak, ada 9,27%. Instansi pemerintah, kementerian itu 8,46%, BUMN BUMD 8,11%, Badan Pertanahan Nasional ada 4,98%, perguruan tinggi termasuk juga tidak sedikit 4,52% dari 850-an tadi. Lembaga peradilan, kejaksaan, rumah sakit, perbankan, ada juga TNI, DPRD juga ada yang dilaporkan, dan lembaga non kementerian. Jadi ini gambaran instansi yang selama 5 tahun terakhir menjadi objek dari keluhan masyarakat. Saya ingin memberikan atau menyampaikan potret kasus atau laporan khusus tahun 2019, tahun lalu, di Ombudsman RI Perwakilan DIY. Jadi selama tahun 2019 itu ada
setidaknya 929 masyarakat yang mengakses layanan ombudsman. Dari 900-an itu 132 diantaranya menyampaikan laporan ke ombudsman. Ada banyak sekali aspek dari sisi maladministrasinya. Namun setelah kita pelajari, kita kualifikasi, ada beberapa isu yang menarik yang mungkin dalam kesempatan ini perlu saya sampaikan dan bisa menjadi bahan diskusi kita. Pertama, yang paling banyak dilapor tuh layanan di sektor pendidikan. Ini paling dikeluhkan. Yang kedua, penegakan hukum. Ketiga, sektor isu soal kepegawaian, administrasi kependudukan juga lumayan. Kemudian layanan berkenaan dengan jaminan sosial, akses seperti BPJS dan sebagainya. Ada juga infrastruktur, pertanahan, kemudian perizinan. Ini isu-isu sektor-sektor yang mengemuka yang kemudian menjadi objek keluhan masyarakat yang dilaporkan ke Ombudsman selama tahun 2019. Di sektor pendidikan itu keluhan berkenaan dengan pungutan dan hak belajar siswa ini masih menjadi masalah yang paling mengemuka. Ini masalah lama dan harusnya ini sudah mengarah pada satu kesimpulan. Ini bukan kasuistis. Isu mengenai pungutan dan hak belajar siswa ini adalah isu yang lebih mengarah pada isu-isu sistematik yang penyelesaiannya pun seharusnya sistematik. Jadi pungutan itu dikeluhkan karena satu, dia tidak ada prosedurnya. Di dalam peraturan itu misalkan sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan SMP itu ya, sekolah dasar dan SMP itu totally nggak boleh makan pungutan. Tapi yang terjadi kemudian tetap kita menemukan adanya keluhan karena pungutan terjadi. Dan yang menarik kemudian tidak hanya ini membebani secara ekonomi dari masyarakat, tapi terjadi satu hubungan antar orang tua kemudian anak terhadap sekolah yang kurang nyaman, tidak jarang berujung pada bullying. Orang tua itu kan tergabung dalam grup orang tua di WA atau di kelompok-kelompok paguyuban kelas misalkan. Mereka yang menolak pungutan ini kemudian menjadi objek bullying dari mereka yang mendukung atau sebaliknya. Demikian juga anak-anak, siswa-siswa yang kemudian orang tuanya menolak tidak jarang mendapat perlakuan yang sama. Ini saya kira menjadi isu yang pada tahun 2019 kita berikan atensi dan ini sudah kami sampaikan kepada otoritas pemerintah setempat. Selain soal pungutan dan hak belajar siswa, tahun 2019 problem atau isu mengenai sistem zonasi atau penerapan sistem zonasi sekolah juga mengemuka. Sebagaimana kita ketahui, zonasi atau sistem zonasi itu adalah sebuah sistem yang digunakan dalam proses penerimaan peserta didik baru yang penentuan kelolosannya itu berbasis pada zona. Siapa yang zonanya paling dekat itu yang kemudian akan berpeluang lebih besar untuk bisa diterima seperti itu. Nah, kenapa ini menjadi menarik dan mengemuka? Pertama, pemerintah pusat itu tidak memberikan satu guidance yang detail mengenai apa atau seperti apa skema maupun desain zonasi yang seharusnya dilakukan.
Tapi pemerintah pusat memberikan keleluasan kepada pemerintah daerah untuk mendesain itu sendiri. Akibatnya masing-masing kabupaten kota, provinsi itu bisa saja berbeda-beda dalam menerapkan sistem zonasi, terutama desain zonasinya, termasuk menentukan indikator-indikatornya. Di sini disparitasnya ditemukan. Sleman berbeda dengan Gunung Kidul bisa berbeda dengan Kulon Progo, demikian juga provinsi. Di sisi lain, penerapan sistem ini juga masih berhadapan dengan paradigma tentang sekolah yang bagus, sekolah yang favorit, sekolah yang harusnya menjadi pilihan dari anak-anak yang pintar dan sebagainya. Tidak sedikit dari orang tua masih menghendaki anak saya ini berhak sekolah di sekolah A karena dia pintar, meskipun sekolah A itu bukan zonasi dia, misalkan itu. Nah, situasi inilah kemudian pada tahun 2019 menimbulkan satu dinamika yang sangat kencang gitu ya. Sampai akhirnya kami memfasilitasi pertemuan antara orang tua dengan kepala dinas pendidikan waktu itu bertemu di kantor ombudsman untuk membahas secara bersama-sama petunjuk teknis yang baru saja diluncurkan oleh dinas pendidikan. Hasilnya apa? Hasilnya kemudian memang ada bolong-bolong dari sisi regulasi petunjuk teknis itu. Yang ini dari atas dasar pertemuan ini ombudsman memberikan saran tindakan korektif kepada dinas pendidikan untuk merevisi Juknis. Juknis kemudian direvisi dan kita bisa berkontribusi untuk mendorong perbaikan guna memastikan agar PPDB 2019 tetap bisa dilaksanakan sesuai dengan schedule yang sudah ditetapkan. Tahun 2019 kita juga masih menemukan atau masih menerima laporan yang menggambarkan bahwa ternyata di DIY pun masih ada sekolah-sekolah yang belum ramah anak. Lapor-lapor seperti misalkan keluhan mengenai pendekatan sanksi untuk kemudian mendisiplinkan siswa itu menjadi atau masih sangat dominan. Siswa yang dianggap melakukan pelanggaran itu selalu kemudian hadiahnya adalah sanksi, bukan pembinaan. Ini hal yang berbeda. Akibatnya apa? Karena pendekatan ini, situasi hubungan sekolah dengan siswa dalam konteks pelayanan publik menjadi tidak begitu smooth gitu, tidak begitu ramah gitu. Di beberapa sekolah bahkan mensistematisasi sistem sanksi ini dalam bentuk skor. Jadi setiap siswa ketika pertama kali masuk diberi stok skor katakanlah 100. Setiap kali dia melakukan pelanggaran itu dikurangi skornya. Sampai dengan skornya habis, dia melakukan pelanggaran, maka dia akan dikeluarkan. Nah, tentu hal ini tidak justru memotivasi siswa untuk, atau bisa jadi tidak memotivasi siswa untuk melakukan prestasi-prestasi. Kenapa? Yang dilihat selalu kesalahannya. Ini hubungan-hubungan pelayanan publik di bidang pendidikan seperti ini itu menimbulkan ketidaknyamanan. Oleh itu dan tahun 2019 itu beberapa keluhan di ombudsman mengenai hal itu. Termasuk bullying yang juga masih terjadi. Bullying ini bisa dilakukan oleh siswa kepada siswa lainnya, oleh guru kepada siswa, tapi juga oleh siswa kepada guru. Nah, tampaknya beberapa sekolah masih ada yang belum cukup memiliki resource maupun keahlian untuk kemudian bisa menyelesaikan ini di tingkat sekolah. Kami juga menerima laporan misalkan 3 orang siswa di kelas 9, kelas berapa itu? Kelas 7 baru masuk SMA, itu terpaksa harus minta pindah. Padahal dia baru sekitar 2 bulanan sekolah karena nggak kuat dibully oleh teman-temannya. Sekolah serasa tidak punya jalan penyelesaian mengenai itu.
Akhirnya orang tua memilih memindahkan anaknya. Padahal syarat untuk bisa pindah sekolah itu minimal harus 1 semester. Dia harus punya rapor dulu baru bisa pindah. Ombudsman memfasilitasi itu. Akhirnya dari Dikmen atau dan Dinas Pendidikan itu mengambil satu kebijakan, oke, tetap bisa dipindahkan meskipun belum memenuhi syarat 1 semester dengan mekanisme khusus, kira-kira seperti itu. Ini saya kira isu-isu pelayanan publik yang perlu menjadi perhatian. Di sektor penegakan hukum, contoh kasus yang mengemuka itu misalkan kepolisian yang dalam menangani kasus harusnya menggunakan pendekatan undang-undang konsumen, tapi tidak menggunakan itu. Akibatnya apa? Akibatnya penanganan jadi sedikit tertunda dan lama, dan itu ada yang dikeluhkan. Selain pendidikan, hukum tadi saya sampaikan yang mengemuka di tahun 2019 itu adalah sektor kepegawaian. Kepegawaian ini isu mengenai pemenuhan hak pegawai itu sebenarnya ada 4 laporan masuk. Kemudian prosedur seleksi CPNS, sanksi disiplin PNS, kemudian jam pelayanan kantor desa, ini juga menarik ini. Jadi kalau kita menghasilkan desa, coba nanti tes ya, pagi-pagi itu jam kerja di jam berapa? Jam 8. Jam 8 coba, tapi ini lagi lagi pembatasan sosial. Tapi nanti kalau situasi normal coba dicoba. Jam 8 coba datang ke kantor desa. Bisa sampel lah beberapa desa. Apakah jam 8 itu sudah ada aktivitas pelayanan di desa? Nah, warga di Gunung Kidul ini ada yang mengeluhkan. Dia jam 10 di kantor desa tidak ada aktivitas pelayanan. Dia tunggu sampai siang masih juga belum ada petugas yang datang. Padahal di Gunung Kidul sudah ada peraturan bupati yang mengatur tentang jam pelayanan di kantor desa. Ini menarik. Kalau kemudian pelayanan desa aja seperti itu bisa menghambat orang kalau mau ngurus KTP misalkan. Dia bekerja di Jakarta, dia bela-belain cuti pulang ke desanya untuk ngurus KTP atau pindah jiwa atau perbaikan dan sebagainya. Dia akan kehilangan banyak waktu kalau harus menunda seperti itu. Selanjutnya di sektor asuransi. Ini kakak. Kok asuransi sih? Mana ya? Asuransi jaminan sosial. Sektor asuransi. Oh, kepegawaian Bu ya. Penanganan hukum kepegawaian. Oh, tadi kepegawaian yang kantor desa tadi. Kantor desa kepegawaian. Admeduk ya berarti ya. Oh, asuransi dulu. Soalnya lompat ya, dia nggak smooth ya. Lompatnya jauh sih. Iya. Kok pakai itu ya? Coba turunkan dikit ya. Nomor Asuransi tadi. Nah ini, buat dua gitu aja. Naikkan lagi dikit. Masih makan atas, ya, udah. Ini udah mati? Masih hidup? Masih ya. Di sektor kepesertaan jaminan sosial misalkan, tahun 2019 itu isu soal BPJS ini masih mengemuka. Jadi kita menemukan atau menerima agak lumayan banyak laporan warga masyarakat yang mengeluhkan kepesertaan BPJS-nya yang selama ini PBI ya, PBI itu yang ditanggung pemerintah karena ketidakmampuan secara ekonomi dan sosial, itu tiba-tiba dihentikan tanpa ada pemberitahuan. Jadi kan idealnya
kalau kemudian dia peserta BPJS dengan status PBI atau ditanggung pemerintah iurannya, itu setiap tahun memang harus dievaluasi. Apakah dia status ekonominya masih sama sehingga masih memenuhi syarat untuk di cover melalui PBI itu, atau dia sudah berubah? Kalau dia sudah menjadi lebih baik ekonominya, tentu memang status dia atau status kepesertaannya sebagai PBI harus dihentikan agar ada warga lain yang lebih membutuhkan bisa dimasukkan. Tapi ini tidak. Ada sekitar 10-an orang datang ke kantor kita mengeluhkan bahwa status kepesertaan dia sebagai PBI itu tiba-tiba dicabut tanpa ada pemberitahuan, tanpa pernah ada proses evaluasi, verifikasi ulang dan sebagainya. Dia baru mengetahui ketika dia ke rumah sakit akan mengakses itu pakai BPJS dan tidak bisa. Karena apa? Iuran sudah nunggak 3 bulan. Nunggak karena memang PBI-nya pemerintah sudah nggak bayar itu. Nah, ini saya kira menjadi isu yang menarik soal transparansi pelayanan, soal partisipasi keterbukaan pelayanan dan sebagainya. Sebenarnya mereka ini tidak masalah kalau kemudian harus membayar sendiri pada akhirnya, karena memang itu sangat membutuhkan. Kalau sejak awal diberitahu bahwa status kepesertaan sebagai PBI-nya dicabut karena katakanlah ada warga lain yang memang statusnya lebih membutuhkan, diberitahu dari awal sehingga mereka harus mandiri, mereka bisa bayar sendiri. Dan ketika menggunakan rumah sakit tetap bisa digunakan. Tapi tidak, karena tidak ada pemberitahuan, mereka tahunya baru ketika akan menggunakannya ke rumah sakit. Akibatnya kemudian banyak orang yang pengobatannya harus ditunda dan sebagainya. Tapi di sisi lain masih ada juga kita menemukan laporan orang yang harusnya memenuhi syarat untuk PBI tidak PBI. Pelapor di Piungan misalkan, dia ini agak unik gitu. Jadi dia sudah PBI, laki-laki, karena memang nggak mampu. Kemudian belakangan dia menikah sama seorang gadis, dan gadis itu tinggal bersama dia, pindah jiwa masuk kakaknya si laki-laki tadi dengan segala konsekuensi ekonominya. Harusnya kemudian dia merasa ini istri saya ikut PBI juga karena saya memang nggak mampu. Diajukan istrinya PBI, istrinya sakit-sakitan. Ternyata pemerintah tidak menyetujui. Alasannya apa? Setelah diobservasi, rumahnya permanen, ada motor, ada usaha dan sebagainya. Tapi petugasnya lupa bahwa itu rumah orang tuanya, milik orang tuanya, di mana dia tidak lagi mengakses itu karena dia sudah pindah ke ikut suaminya, kakaknya. Nah, ini proses-proses pelayanan publik yang tidak memastikan validasinya seperti apa itu pada akhirnya memang berpotensi menimbulkan dugaan maladministrasi seperti itu. Nah, ini pelapor-pelapor ini kemudian kita fasilitasi, kita pertemukan dengan dinas sosial, dengan BPJS. Alhamdulillah akhirnya bisa kemudian diakomodir, diproses ke PBI meskipun masih menunggu antrian, tapi ada proses pelayanan. Kemudian yang PBI tadi tiba-tiba dicabut juga sebagian diajukan lagi, tapi sebagian dibantu untuk bisa dikonversi menjadi kepesertaan mandiri sehingga mereka bisa melunasi tunggakan dan menggunakannya di rumah sakit karena sudah mendesak. Ini isu-isu soal kepesertaan jaminan sosial ini memang menurut hemat kami kemungkinan dia adalah hanya gunung es. Masih banyak kasus di lapangan yang mungkin dia tidak tahu harus lapor kemana, atau tidak punya keberanian untuk lapor, atau memang sudah pasrah seperti itu. Saya kira itu untuk contoh-contoh kasus yang mungkin saya memang tidak menjelaskan atau tidak berbagi satu persatu kasus untuk membedahnya lebih teknis karena saya yakin itu akan agak membosankan gitu ya. Tapi dengan kita mengelompokkan menjadi contoh-contoh kasus yang bisa dikaji secara lebih analitik gitu, mudah-mudahan bisa berilustrasi kepada para mahasiswa untuk melihat
sebenarnya ombudsman itu apa dan bagaimana peran sertanya dalam mendorong atau dalam mendinamisasi penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik. Baik, sekarang kita masuk ke bagian ketiga dari kuliah hari ini, pencegahan dan partisipasi serta diseminasi yang dilakukan ombudsman untuk mempromosikan pelayanan publik yang baik. Jadi seperti tadi saya sampaikan di depan, bahwa kerja-kerja ombudsman itu nggak melulu nangani kasus gitu, nggak melulu menginvestigasi, tapi juga kami melakukan kerja-kerja pencegahan, kerja-kerja pelibatan dari komunitas, dari warga masyarakat untuk ikut menjadi bagian pengawalan pelayanan publik yang baik di DIY. Gitu. Ada banyak yang sudah kita lakukan. Pertama, untuk pencegahan maladministrasi, Ombudsman RI DIY telah melakukan misalkan review kebijakan pengelolaan parkir pada area wisata di kota Yogyakarta. Jadi selama ini kan, sekarang mungkin masih, tapi sudah lebih berkurang gitu ya. Kita banyak sekali mendengar berita, terutama di hari-hari libur, ada orang mengeluhkan mahalnya tarif parkir di kota Yogyakarta. Sudah mahal, tidak ada bukti, dan mereka mengeluhkan itu. Hasil kajian kami menunjukkan bahwa problem ini terjadi karena memang begitu banyaknya pengelolaan parkir. Maksud kami begitu banyaknya pengelola parkir. Jadi di kota Yogyakarta itu parkir ternyata tidak dikelola secara satu pintu, tapi ada banyak sekali instansi-instansi yang mengelola itu, dan mindset dari setiap instansi itu pasti pendapatan. Karena pendapatan, ketika ada ide-ide soal penataan, kemudian penggabungan dan sebagainya, itu menjadi sulit. Itu kenapa perbaikan parkir sulit sekali. Hasil review ini kemudian kita rumuskan sedemikian rupa, termasuk di dalamnya kita menyarankan misalkan pengelolaan parkir secara terpadu dikelola oleh satu instansi, tidak lagi banyak pintu, kemudian ke depan visinya adalah smart parking dan seterusnya. Hasil dari kajian kita serahkan kepada pemerintah. Waktu itu wali kota dan wakil wali kota hadir untuk menerima hasil itu, dan DPRD kota sebagai bahan untuk kemudian DPRD melakukan revisi terhadap perda tentang parkir, dan itu diakomodir dari sekarang kota Jogja sudah punya perda parkir, dan sebagian diantaranya adalah masukan dari Ombudsman RI perwakilan DIY dari hasil kajian sistemik itu. Ada beberapa juga sebenarnya kita juga sedang melakukan review terhadap pengelolaan sampah misalnya itu di Piungan. Jadi problem utama pengelolaan sampah di DIY adalah kapasitas tempat pengelolaan sampahnya yang sudah over. Meskipun judulnya tempat pengelolaan sampah terpadu, tapi kalau kita ke lapangan, Anda mungkin pergi ke Piungan sana, tidak ada pengelolaan di situ. Kenapa nggak ada pengelolaan? Ya karena memang hasil kajian menemukan anggarannya tidak cukup. Anggarannya nggak cukup untuk kemudian menjalankan fungsi pengelolaan sampah sebagaimana yang ideal. Ini yang temuan kami, dan kita sudah menyusun saran tindakan korektif, antara lain perlu menambah anggaran. Dalam waktu dekat kita akan sampaikan kepada gubernur untuk bahan perbaikan. Kegiatan partisipasi dan diseminasi itu kita lakukan dengan cara mendorong warga masyarakat membentuk komunitas yang punya kepedulian untuk mengkritisi pelayanan publik, termasuk mempromosikan pelayanan publik yang baik. Kegiatannya bisa berbentuk pertemuan-pertemuan. Kita juga menyelenggarakan pelatihan, dan ini barangkali menarik dan
mahasiswa ini perlu juga mempertimbangkan untuk melakukan hal yang sama. Kita mempunyai satu tema pelatihan atau program yang kita sebut citizen check. Citizen check ini mendorong bagaimana citizen atau warga itu melakukan checking terhadap sarana prasarana pelayanan publik yang ada di sekitarnya maupun terhadap bagaimana sikap dan perilaku petugasnya. Jadi kalau punya HP itu jangan hanya digunakan untuk selfie, saya kira. Sekarang eranya gunakan HP, maksimalkan fungsinya untuk juga berpartisipasi melakukan monitoring atau cek terhadap sarana pelayanan publik seperti itu. Dan untuk itu kita bikin pelatihan khusus, mengundang orang yang memang berkecimpung di bidang itu, praktisi, bagaimana strategi memotret dan sebagainya. Dan komunitas-komunitas yang kita bentuk ini yang terwadahi dalam komunitas sahabat ombudsman namanya, itu sudah melakukan. Jadi kalau teman-teman mungkin googling itu ya, tulis saja itu KP4 itu mereka melakukan observasi trotoar dan mengumpulkan potret-potret trotoar di kota Jogja. Itu temuannya menarik. Mungkin nanti kita akan bisa lihat foto-fotonya. Berikut ini kita lihat contoh-contoh aktivitas partisipasi dan diseminasi. Jadi mungkin ada berbagai lomba, TOT, kita perhatikan. Dan terakhir saya kira untuk menutup paparan ini, saya mengajak rekan-rekan mahasiswa bagaimana pelaksanaan pelatihan citizen check yang ketika itu kita laksanakan dan diliput oleh media. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kawan-kawan mahasiswa untuk mengoptimalkan fungsi gadgetnya, ikut berpartisipasi menjadi bagian yang ikut mendorong pelayanan publik yang lebih baik di Di Yogyakarta, aksi geng kelitih pelajar kian nekat. Namun, puluhan pelajar yang satu ini turun ke jalanan lakukan hal positif untuk kritisi layanan publik. Berdiskusi, ceritakan permasalahan kota hingga membentuk komunitas pelajar untuk ajak kawan-kawan yang berniat berikan sumbangsih bagi pembangunan kota. Diskusi selesai, mereka bergegas turun ke jalanan. Bukan untuk mengincar musuh, namun untuk kritisi fasilitas kota. Keren kan? Kamera ponsel jadi senjata mereka untuk dokumentasikan permasalahan layanan publik. Dari trotoar yang tidak ramah pejalan kaki hingga fasilitas air minum publik. Di trotoar, terus ada juga tiang listrik yang di tengah jalan, dan seperti di belakang ini itu ada kesalahan di haltenya, kenapa di tengah jalan, dan juga ada vandalismenya. Oke, artinya di tengah haltenya di mana nih? Seharusnya lebih ke minggir ke sini. Tidak di trotoar ya? Jangan di trotoar. Fasilitas seperti ini untuk segera diperbanyak di Jogja gitu. Cuma masalahnya ada keran yang terlalu tinggi, jadinya kalau yang postur tubuhnya tidak terlalu membantu, kasihan. Baru tergabung dalam Sahabat Ombudsman, para pelajar ini ikuti pelatihan program Citizen Check untuk observasi objek layanan publik. Tujuannya membangun kepedulian dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik berbasis warga gitu. Jadi tidak hanya ombudsman tapi warga juga harus aktif berperan dalam monitor, mengobservasi, memberi masukan dan bahkan mengkritisi. Para pelajar ini juga dibekali skill advokasi untuk selesaikan sendiri permasalahan yang mereka temui, salah satunya dengan lakukan audiensi dengan pihak terkait.
Diharapkan dengan kegiatan ini, para pelajar memiliki ruang untuk melakukan kegiatan positif dan semakin tumbuh jiwa kepedulian terhadap permasalahan publik. Andreas Pamungkas melaporkan untuk NET. Demikian sharing pengetahuan dan pengalaman dalam kelas pelayanan publik yang bisa kami sampaikan hari ini. Mudah-mudahan memberikan satu tambahan informasi. Beberapa kami berharap juga memberikan inspirasi untuk mahasiswa bisa mereplikasi, terutama dalam konteks keterlibatan atau partisipasi masyarakat sebagai warga untuk mendorong layanan publik yang lebih baik. Selanjutnya kami kembalikan waktu kepada Mbak Tere selaku dosen pendamping untuk memandu acara tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Monggo Mbak Tere.